Baik, kita akan kembalikan perbincangan. Sebelum saya lanjutkan bertanya dan juga berbincang dengan Bang Martin yang sudah terhubung melalui daring. Saya ingin sekali bertanya kepada Pak Kudri Sitompul karena ini informasi yang beredar juga bahwa dari KUHP yang baru, Pak, begitu untuk orang yang atau terdakwa yang mendapatkan vonis hukuman mati tidak bisa langsung dieksekusi. Ada waktu tunggu selama 10 tahun. Masalahnya dalam 10 tahun itu kemudian jika dia dinilai berkelakuan baik kemudian bisa mengajukan dan lolos dari hukuman itu. Bagaimana Pak penjelasannya? Ya, itu menurut begini, KUHP yang baru itu ada ketentuan ketika undang-undang ini diajukan, disahkan ya terhadap peristiwa pidana yang sedang berjalan, maka akan diterapkan ketentuan hukum mana yang menguntungkan, apakah undang-undang atau KUHP yang lama atau KUHP yang baru. Diberikan kesempatan untuk memilih terdakwa ini. Akan digunakan ketentuan yang menguntungkan si yang terdakwanya. Nah, di dalam kasus ini ya tentu yang diuntungkan itu kalau menggunakan ketentuan yang baru tentu terdakwa ya hukuman mati ya kan. Tapi hukuman mati itu tidak bisa dieksekusi karena menunggu ada masa percobaan 10 tahun ya kan. Nah, 10 tahun itu nanti Kalapas itu kan membuat catatan apakah si terpidana atau warga binaan itu dia insaf atas kesalahannya, memperbaiki dirinya, memperlihatkan kelakuan yang baik selama itu ya. Nah, itu dilaporkan oleh Kalapas itu ke menteri dan menteri akan minta pertimbangan dari pihak kejaksaan dan pihak kejaksaan ya dan ke Mahkamah Agung apakah ini bisa diberikan hukuman matinya dikonversi atau dirubah menjadi hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun. Baik. Dan 20 tahun itu nggak bisa dapat remisi lagi gitu loh. Ya 20 tahun jadi nggak bisa dikurang-kurang di 20 tahun. Jadi seorang itu kalau misalnya dihukum 20 tahun karena tadinya hukuman mati dikonversi menjadi hukuman 20 tahun bisa dengan syarat seperti yang saya sebutkan tadi. Dan pasal ini bisa diberlakukan dalam kasus Sambo, Pak, berarti? Ya begini, kan KUHP yang baru itu kan sudah diundangkan sejak Desember yang lalu, ya kan? Dan diputus. Nah, dan perkara ini kan belum selesai, ya kan masih ada proses banding dan kasasi. Ya, kalau misalnya PK itu kan bukan dalam proses hukum biasa, PK itu adalah proses hukum luar biasa. Jadi sampai dengan perkara ini kalau memang diajukan kasasi sampai dengan kasih atau kekuatan yang putusannya sudah berkekuatan hukum tetap atau hukum putusan berhukum kekuatan tetap itu para pihak yang di dalam perkara itu tidak mengajukan upaya hukum. Baik. Apakah banding atau kasasi. Nah, tapi sekarang saja kan ini sudah putusan ya kan. Katakanlah tidak ada upaya hukum banding ya. Itu tapi kan sekarang nah ada yang berpendapat 3 tahun lagi enggak itu undang-undang dibilang bukan diberlakukan jadi sejak diundangkan jadi menurut kata itu ketika KUHP ini diundangkan terjadi ada perkara yang sedang berjalan. Baik. Maka akan digunakan ketentuan hukum yang mana yang menguntungkan gitu loh. Baik. Jadi memang kemarin juga ada saya dikatakan ya hukuman mati yang sekarang ini sebenarnya hukuman mati secara yang formalnya dia dihukum mati tetapi dia diberikan kelonggaran, keringanan ya dengan yang tadi dengan catatan-catatan. Jadi hukuman mati, tapi hukuman mati yang dikonversi itu menjadi paling ringan hukuman 20 tahun. Ya, artinya, dan 20 tahun itu nggak bisa ada remisi lagi gitu. Artinya setidaknya ada 2 potensi, Pak, bahwa kemudian terdakwa ini lolos dari hukuman mati begitu karena selama 10 tahun kemudian menunjukkan kelakuan yang baik. Yang kedua potensi berikutnya ya mungkin ada kong-kali-kong jual beli surat kelakuan baik ini juga dengan kepala lapasnya. Lah bukan, ini yang menentukan bukan Kalapasnya. Tapi sebenarnya kepala lapas yang memberikan catatan baik begitu kan Pak? Karena ini adalah haknya dari si terpidana. Jadi terpidana itu mempunyai hak untuk 10 tahun itu. Baik, dan, Pak. Nah, kalau memang mau ada permainan misalnya yang Kalapasnya itu katakan memberikan catatan yang baik-baik aja. Itu gitu. dia maksud saya. Ya maksudnya, tetapi yang memutuskan itu bukan Kalapasnya. Betul, tapi setidaknya Kalapas bisa memberikan catatan yang baik-baik saja begitu loh Pak. Ya. Baik, ya nanti kita dengarkan pendapat Pak Kudri lagi, tapi mungkin Bang Martin saya ingin sekali dengar pendapatnya mengenai hal yang ini Bang Martin.
Bang Martin Yang masih mana bersama, Mbak Putri? ya, Bang Martin masih bersama kami. Mengenai baru saja yang Masih. kami bahas dengan Pak Kudri Sitompul bahwa kemudian dalam KUHP yang baru ini diberlakukan ada kesempatan bagi mereka terdakwa yang divonis hukuman mati untuk tidak langsung dilakukan vonis hukuman matinya, diberikan waktu 10 tahun untuk bisa menunjukkan kelakuan baiknya dan juga bisa menghindar dari hukuman mati tersebut jika memang dinilai berkelakuan baik, Bang Martin. Dalam beberapa diskusi ya di TV One juga, saya kalau nggak salah itu catatan demokrasi ya. Ada ahli hukum pidana yang menyampaikan tuntutan jaksa seumur hidup itu sudah pas. Kenapa? Karena ada penemuan hukum baru, KUHP baru yang akan berlaku 3 tahun ke depan gitu ya. Nah namun menurut saya ya, ini menurut saya ya, itu kan permasalahan 3 tahun yang akan datang. Permasalahan kita saat ini adalah 3 tahun yang belum datang gitu ya. Yang dalam ketentuan perundang-undangannya jelas. Pasal 340 apabila terbukti sah dan meyakinkan, maka ancaman hukuman pidananya adalah maksimal vonis hukuman mati ya. Apalagi kalau 2 perbuatan yang terbukti. Oleh karena itu sebenarnya yang dibutuhkan adalah keseriusan para penegak hukum. Apakah menganggap bahwa peristiwa yang terjadi terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga yang menyeret banyak perwira polisi itu adalah peristiwa luar biasa yang harus ditangani dengan segenap hati dan keseriusan. Baik. Nah, mau nanti menggunakan pasal 1 ayat 2 KUHP ya, apabila ada ketentuan hukum yang baru, maka yang digunakan adalah yang lebih menguntungkan terdakwa, dengan ketentuan dalam KUHP baru nanti bahwa terpidana hukuman mati diberikan percobaan 10 tahun, itu urusan nanti Mbak Putri. Oke, baik. Itulah hukum baru yang memang diciptakan momentumnya bersamaan dengan perkara Bapak Ferdi Sambo. Ya sudah, mau apa lagi, kita nggak bisa menolak kecuali diuji dari Mahkamah Konstitusi dan dibatalkan. Baik. Maka konsekuensi dari batalnya KUHP tersebut adalah berlakunya undang-undang yang lama. Baik, Nah itu Bang Martin. menurut saya sah-sah saja. Oke, Bang Martin. Baik, terima kasih Bang Martin karena keterbatasan waktu juga. Sepertinya saya juga harus menyudahi obrolan dengan Bang Martin. Tapi terima kasih sudah meluangkan waktu dengan kesibukannya. Tadi mendampingi keluarga almarhum Brigadir Yosua, memberikan pandangannya kepada kami. Selamat malam, Bang Martin. Selamat malam. Baik, Pak Kudri, kita nanti akan ngobrol lagi di segmen terakhir. Tapi setelah jeda berikut ini, Breaking News akan segera kembali. Menyatakan mengadili, menyatakan terdakwa Putri Chandrawati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 20 tahun. Kita sudah melihat tadi bagaimana ekspresi dari Putri Chandrawati walaupun hanya terbatas dari sorot matanya saja yang layu mendengarkan bagaimana vonis hakim ini yang memang 2 kali lipat, bahkan lebih dari 2 kali lipat dari apa yang dituntutkan atau disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Sementara itu untuk Ferdi Sambo juga menerima vonis hukuman mati. Ini juga ironis karena baru saja sekitar 4 hari lalu ia merayakan pertambahan usianya yang ke-50 tahun dan 4 hari kemudian tepatnya hari ini ia harus mendapatkan vonis atau mendengarkan bagaimana akhir dari hidupnya. Terakhir mungkin Pak Kudri menutup perbincangan kita malam hari ini. Dari keluarga almarhum Brigadir Yosua mengatakan dengan adanya vonis majelis hakim ini membuktikan bahwa keadilan, bahwa hukum di tanah air ini masih ada. Tidak ada namanya hukum kemudian atau tidak terbukti bahwa hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Itu yang mereka katakan. Ya saya kira ada benarnya bahwa selama ini kan banyak keluhan hukum itu ya selalu berpihak kepada orang yang mempunyai kekuasaan. Hukum itu menguntungkan orang yang finansialnya kuat, ya itu jadi ini terbantahkan lah ya bahwa sebenarnya memang ada hal-hal hukum itu yang menguntungkan itu. Tetapi ini membuktikan bagaimana ya seperti orang yang ini kan keluarga Yosua itu kan sangat sangat lemah lah ya dalam posisi itu ya. Tetapi karena dukungan masyarakat ya bahwa masyarakat itu tidak bisa menerima ada ketidakadilan, ini kan termasuk media dan TV One ya secara nggak langsung itu melakukan empati terhadap dukungan terhadap ini. Jadi ini satu hal juga yang membuktikan di hukum di Indonesia ini masih ada. Jadi kebenaran dan
keadilan itu ditegakkan. Tapi ini untuk sementara kita mesti menunggu sampai hukum ini berkekuatan hukum yang tetap. Kan masih ada proses banding atau kasasi. Betul. Jadi kita harus nyatakan bahwa pengadilan negeri itu ya pengadilan negeri Jakarta Selatan itu menegakkan kebenarannya. Tidak benar bahwa kalau orang rakyat kecil itu tidak, ini buktinya ya dalam kasus ini bisa terkup. Dan satu hal lagi bahwa dalam sejarah Republik Indonesia ada seorang jenderal polisi berbintang 2 yang aktif ya dihukum mati. Baik. Ya ini baru pertama kali. Jadi saya kira hukuman ini juga buat pelajaran bagi aparat hukum ya baik. khususnya kepolisian atau kejaksaan dan hakim Baik. bahwa terhadap aparat hukum yang menyalahgunakan kewenangan atau menjual belikan keadilan atau mengkomersilkan keputusannya, ini akan mendapat sanksi seperti Baik, ini. mereka pun tidak kebal hukum begitu. Betul, Pak Kudri betul, Sitompul, betul. terima kasih Ya, sudah sama-sama. meluangkan waktunya malam hari Ya. ini memberikan pandangannya mengenai vonis hakim. Dan pemirsa, berakhirnya perbincangan kami juga sekaligus mengakhiri breaking news kali ini. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan kabar utama. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam, sampai jumpa.